Selamat datang pada seminar daring Program Studi Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Dengan tema pengajaran bahasa Jepang pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Masuklah kita pada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, Bapak Muhammad Pujiono, M.Hum PhD. Kepada Bapak Muhammad Pujiono, M.Hum PhD, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung Bapak Ibu peserta pada seminar daring dari kegiatan program studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Tema kita pada hari ini adalah pembelajaran bahasa Jepang saat dan pasca pandemi COVID-19. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Sugishima Sensei dari The Japan Foundation sudah hadir, kepada kepada Kazuko Sensei, guru bahasa Jepang dan mantan relawan yang berpartner yang pernah bekerja di Medan. Selamat siang, konnichiwa. Kemudian terima kasih kepada Ibu Abigail yang sudah mendampingi Sugishima Sensei yang sudah bergabung juga pada hari ini. Sejak pertengahan bulan Maret, Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara yang mengalami pandemi COVID-19. Semua tempat pembelajaran, sekolah, universitas harus ditutup untuk menghindari penularan virus COVID-19 ini. Hal ini tentu akan berdampak bagi pembelajaran, terutama pembelajar bahasa Jepang. Tiap-tiap sekolah harus menyiapkan sistem belajar secara daring. Guru-guru diharuskan membuat sistem pembelajaran secara online. Hal ini tentu akan membuat masalah baru dalam pembelajaran bahasa Jepang. Sinyal merupakan masalah yang sangat penting di dalam pembelajaran. Jika sinyal kurang baik, maka materi yang disampaikan pun tidak jelas dan kurang baik juga. Untuk ini, bagaimana pembelajaran bahasa Jepang sebenarnya di masa pandemi dan setelah pandemi? Nah, di dalam seminar pada hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Sugishima Sensei dan Kazuko Sensei. Demikian kata sambutan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Minasan, ohayo gozaimasu. Harapan Daigaku Nihongo Gakka Susai Online no Seminar Go Sanka Kudasatte Arigatou gozaimasu. Konkai no seminar no tema wa Corona chu to sono go no Nihongo Gakushu toiu shudai desu. このセミナーでお話をしてくださるジャパンファンデーションの杉島先生およびカズコ先生にお礼を申し上げたいと思います。お忙しいところありがとうございました。カズコ先生は以前こちらで日本語パートナーとして日本語の向上のためご活躍なさっていた日本語の先生です。皆さん、ところで今年3月の半ば頃からインドネシアは新型コロナのパンデミックの国となってしまいました。すべての教育機関の場所は大学含め、ワイルド感染しないように対面授業ができなくなりました。特に日本語の学習者にとても大きな影響を受けることになりました。各学校はオンラインせざるを得なくなりました。そのためにいろいろ問題が起こりました。特にネット状態が悪いと授業内容がうまくリムーズに生徒たちに伝わらないことが多いです。そのため今回お二人の先生、コロナ中とその後の日本語学習はどういうふうにしたら良いかというお話を皆さんと共にお聞きたいと思います。それでは、杉島先生およびカズコ先生、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。Demikian sambutan dari saya, Wabil Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Alfi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Pujiono, M.Hum PhD. Selanjutnya kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, Bapak Juindra SS MSI, dan sekaligus membuka seminar pada hari ini. Terima kasih Bu Alfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Yang saya hormati, Ohayo gozaimasu. Narasumber kita yang pertama, Ibu Sigi Shima Natsuko, The Japan Foundation dari Jakarta. Yang selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua, Ibu Kazuko Jimmy, mantan relawan Nihongo Partner. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang, Bapak Muhammad Pujiono, M.Hum PhD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sastra Inggris, Bapak Dr. Bima, Sekretaris Program Studi Sastra Inggris, Ibu Misla. Dan yang saya hormati para dosen yang ikut sebagai partisipan dan guru-guru bahasa Jepang ya yang juga ikut dalam acara seminar ini. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Komunikasi ya. Terima kasih telah bergabung di acara seminar daring ini. Dan yang saya banggakan juga ya, mungkin ada publik ya, masyarakat umum juga yang berhadir ikut dalam acara ini. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar daring ya yang bertemakan pembelajaran bahasa Jepang saat dan pasca pandemi COVID-19. Ini adalah tema yang sangat bagus, yang nantinya mudah-mudahan ini dapat menggairahkan, memberikan motivasi kepada semuanya untuk giat mempelajari bahasa Jepang. Dan sama-sama kita ketahui ya bahwasanya belajar bahasa Jepang ini memiliki banyak manfaat. There are many advantages ya, banyak manfaat dalam belajar bahasa Jepang. Ya diantaranya pertama kita akan banyak ya mengenal budaya Jepang sendiri yang penuh dengan keindahan dan keunikan. Lalu kita juga bisa belajar melanjutkan studi ke Jepang sendiri ya untuk mendapatkan beasiswa. Lalu kita juga bisa memiliki peluang kerja, bekerja di Jepang dan bisa melakukan peluang bisnis. Lalu yang paling menyenangkan juga kita bisa melakukan traveling ya. Nah, ini sangat-sangat menarik traveling ke Jepang ya, dengan bisa berbahasa Jepang sendiri. Traveling kita terasa lengkap gitu ya, karena bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat lokal sendiri. Masih banyak sebenarnya ya keuntungan, kegunaan, ya manfaat dari belajar bahasa Jepang sendiri. Tapi kita harus melihat ya bahwasanya kondisi sekarang ini di masa pandemi juga ada situasi yang agak sedikit berbeda. Ya berbedanya adalah mungkin cara metode mengajar bahasa Jepang. Karena sekarang ini untuk saat ini kita tidak bisa bertatap muka ya untuk belajar belajar bahasa Jepang. Mungkin ada metode-metode yang lain yang akan diberikan nantinya yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, metode apa yang paling efektif ya saat kita mempelajari bahasa Jepang pada saat dan pasca pandemi. Saya yakin ya narasumber yang kita sajikan ya yang kita datangkan pada hari ini adalah narasumber yang sangat berqualified dan berpengalaman dalam memberikan strategi pembelajaran dalam bahasa Jepang. Dan kami sangat berterima kasih sekali ya kepada khususnya Pak Puji, Sensei Puji ya, yang telah berkontribusi bersama tim untuk menyukseskan acara seminar daring ini ya. Dan kita berharap ini akan berkelanjutan sampai beberapa kegiatan-kegiatan yang lain kita usahakan. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada dosen-dosen bahasa Jepang di Fakultas Bahasa dan Komunikasi dan juga dukungan dari Bapak Kaprodi dan Sekretaris Prodi dari Sastra Inggris yang juga mendukung daripada acara ini. Dan pada kesimpulannya ya kita tetap semangat ya untuk melakukan hal-hal yang positif meskipun kita dihadapkan dengan situasi yang saat ini ya pandemi. Ini tidak menghalangi kita untuk berkreasi untuk memunculkan ide-ide baru dan membuat progres-progres baru untuk kedepannya, untuk perkembangan diri kita dan masyarakat dan juga Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
nanti saya harapkan acara ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita mendapatkan ilmunya, dan kita tetap sehat selalu, menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar daring yang bertemakan pembelajaran bahasa Jepang saat dan pasca pandemi COVID-19 saya buka secara resmi. Saya kembalikan kepada host atau moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Zuindra SSMSI yang telah membuka acara kita pada hari ini. Bapak Ibu peserta seminar daring Bahasa Jepang, Program Studi Bahasa Jepang, Fakultas Ilmu Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Sekarang masuklah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Kazuko Zimi. Kazuko Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Kazuko Zimi. Ibu Kazuko Zimi tinggal di Noke, Sawaraku, Fukuoka, Jepang. Lulusan dari jurusan Psikologi Universitas Fukuoka. Pengalaman bekerja dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah sekretaris di Departemen Patologi Universitas Fukuoka, kemudian staf pendukung di Fukuoka International Association, kemudian staf pendukung di Center for Domestic and Foreign Student in Japan, dan untuk pengalaman mengajar sendiri pada tahun 2018 sampai 2019, Ibu Kazuko Zimi sebagai asisten guru bahasa Jepang utusan dari Japan Foundation di SMA Dharma Wangsa dan SMA Imelda Medan. Kemudian guru pada kelas Sakura Fukuoka Jepang, dan telah menjadi relawan guru bahasa Jepang secara online atau daring yang telah mengajar lebih dari 100 kali untuk lebih dari 10 negara. Kazuko Sensei, dozo yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。じゃあ画面を共有します。はい。映ってますか？見えますか？はい、見えます。はい。それでは始めます。スラマシアンスモアニャ、ジミカズコです。これからコロナの中の日本語教育について私の経験を話します。そして最後にこれからの日本語教育について今感じていることを話します。どうぞよろしくお願いします。Baiklah, saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara sedikit intinya saja ya. Jadi Kazuko Zimi akan mempresentasikan tentang pengalaman dia mengajar selama pandemi COVID-19, dan terakhir nanti juga akan memberikan penjelasan bagaimana untuk pengajaran daring untuk kedepannya. Hai. はい、私の自己紹介をします。私は福岡に住んでいて、以前、ダルマワンサとイメルダの高校に日本語パートナーズとして行きました。インドネシアに行く前は、私は会社員をしていました。しかし、メダンで日本語パートナーズの経験をして、もっと日本語教育の勉強をしたくなりました。インドネシアから帰った後、日本語教師の資格を取るため学校に行きました。そして今は福岡の日本語クラスで教えています。はい。Ya, jadi Ibu Kazuko Zimi ini pada tahun 2018 sebagai Nihongo Partner ya di SMA Dharma Wangsa dan SMA Imelda. Nah, oleh karena itu walaupun sebelumnya merupakan karyawan di suatu perusahaan, namun setelah menjadi Nihongo Partner, akhirnya dia berkeinginan untuk menjadi guru bahasa Jepang. Oleh sebab itu, setelah kembali ke Jepang, dia mengambil kualifikasi guru bahasa Jepang dan telah lulus, dan akhirnya sekarang melakukan kegiatan sebagai pengajar di kelas Sakura di Fukuoka. Hai. はい。
はい。これは私がメダンにいた時の写真です。SMR ダルマワンサとイメルダでの写真です。日本語を教えたり、日本語文化を紹介したりしました。Ya, ini adalah foto Kazuko Sensei saat di Medan sebagai Nihongo partner. Di sebelah kanan ada foto di sekolah SMA Dharma Wangsa dan yang di bawah ada foto di SMA Imelda Medan. Nah, di sekolah sendiri di SMA Kazuko Sensei mengajar tentang bahasa Jepang dan budaya Jepang. Hai. はい。日本のコロナの状況について話します。これは、日本の毎日のコロナの患者数のグラフです。世界中にコロナが広がった4月から5月は、日本の、人々は外へあまり出られませんでした。日本はロックダウンではありませんでしたが、国民みんながなるべく外に出ないようにしていました。日本の学校の始まりは4月ですね。4月ですが、今年はこの時期に外国人が日本に入ることができませんでした。多くの学校は3月から休校になり、4月からオンラインで授業が始まりました。その後、小学校、中学校、高校、専門学校は6月頃から学校に行けるようになりました。でも、大学は今もオンライン授業だけのところが多いです。6、7月は患者数が減ったので、人々は外に出るようになりました。その後、少しずつ患者が増えましたが、10月に日本政府は16の国の人々に対して仕事や留学で日本に来るのを許可しました。今は少しずつ患者が増えています。今、患者が増えています。日本全体で毎日2800人くらいの新しい患者が発生しています。はい、お願いします。Ya, jadi ini adalah grafik kondisi COVID-19 di Jepang ya. Jadi terjadi kenaikan dari mulai awal tahun, yaitu bulan 4 sampai bulan 5. Nah, di saat itu semua orang tidak keluar rumah dan sekolah ditutup. Begitu juga dengan pendatang dari luar negeri tidak diizinkan untuk masuk ke Jepang. Kemudian dari mulai bulan 4, sekolah mulai daring, kemudian bulan 6, karena kasusnya sudah semakin sedikit, sekolah seperti SD, SMP, SMA sudah mulai buka kembali, namun untuk universitas tetap masih melakukan pembelajaran secara daring. Setelah itu, bulan 7, kasusnya naik lagi, kemudian orang-orang dari luar juga semakin dilarang untuk masuk ke Jepang. Namun untuk bulan 10, karena kasusnya sudah menurun, beberapa negara sudah diizinkan untuk masuk ke Jepang. Untuk pekerja dan mahasiswa juga sudah bisa masuk ke Jepang untuk beberapa negara. Namun saat ini kasus corona sendiri semakin meningkat. Jadi setiap harinya sekitar 2.500 orang ditemukan untuk kasus baru. Hai. はい。これはさくら日本語教室の授業の様子です。さくら日本語教室はボランティアの日本語教室です。私はここで日本語を教えています。この教室の代表は、この人、古田さんです。古田さんも以前、インドネシアで NP をしていました。ジャカルタの高校に行きました。さくら日本語教室は日本人のボランティアが10人、
日本語を勉強したい外国人が11人です。生徒の国籍はベトナム人4人、台湾人2人、中国、韓国、グアテマラ、フランス、そしてインドネシア人が1人です。日本語のレベルは初級から中級です。勉強の内容は学生の希望によって決めます。教科書を勉強したい人、自由に会話をしたい人、JLPT の勉強がしたい人などそれぞれです。みんなゆっくり楽しく日本語を勉強しています。12月6日に JLPT の試験があったので、最近はみんな JLPT の勉強をしていました。先週は試験が終わったので、みんなで俳句作りをしました。私が担当しているのは、彼ですが、台湾人のテイさんです。12月に JLPT の N2 を受けました。コロナの影響で日本語の授業の様子も変わりました。去年は生徒が20人くらいいましたが、最近は10人くらいです。日本人1人と学生の1対1で教えることが多いです。2月20日から6月25日まで教室で授業をすることができませんでした。今はコロナにうつらないように対策をしているので教室で授業ができます。まず教室に来たときは体温を測ります。それから手をアルコールで消毒をします。全員が必ずマスクをします。先生と生徒の間に透明な板を置いています。それから隣同士が席が近くならないようにしています。はい、Arfi先生お願いします。Ini adalah kegiatan di kelas bahasa Jepang Sakura. Nah, di sini Kazuko Sensei menjadi relawan untuk pengajar bahasa Jepang. Nah, kelas bahasa Jepang Sakura sendiri itu diketuai oleh Furuta yang awalnya dulu adalah merupakan Nihongo partner di Indonesia juga, di Jakarta. Kemudian membuka kelas bahasa Jepang Sakura ini. Nah, di kelas bahasa Jepang Sakura sendiri ada 10 siswa, ada 10 relawan pengajar bahasa Jepang dan ada 11 siswa yang belajar bahasa Jepang. 11 siswa ini adalah orang dari luar negeri, yaitu dari Vietnam 4 orang, dari Taiwan 2 orang, dari Cina, Korea, Guatemala, Prancis, kemudian juga ada dari Indonesia 1 orang. Untuk levelnya sendiri dari mulai level awal atau level dasar hingga level menengah. Untuk pembelajaran bahasa Jepang di kelas bahasa Jepang Sakura, siswa berhak untuk menentukan apa yang dia ingin pelajari. Jadi dia pilih sendiri yang ingin dia pelajari. Nah, karena belakangan ini ada ujian JLPT pada bulan 12 tanggal 6 kemarin. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini banyak siswa yang belajar untuk JLPT. Saya sendiri, Kazuko Sensei, maksudnya bertugas atau bertanggung jawab kepada Tae-sang, ya, yang sebelah kiri ada cowok itu. Nah, dia adalah orang Taiwan yang katanya pada bulan 12 kemarin mengikuti ujian bahasa Jepang JLPT tingkat untuk N2. Sorry. Nah, karena adanya coronavirus, maka kelas bahasa Jepang Sakura ini kekurangan siswa. Awalnya 20 siswa, namun sekarang menjadi 10 siswa. Nah, dari mulai bulan 2 sampai bulan 6, kelas tidak diadakan, namun sekarang sudah diadakan dengan ketentuan yaitu seperti memakai masker, memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, juga
membuat batas antara guru dengan siswa, seperti itu. Juga mengukur untuk suhu badan sebelum masuk ke ruangan. Hai. はい、これはインドネシア人のライハンさんです。さくら日本語教室で、ただ一人のインドネシア人です。ジャカルタの出身です。2年半前に日本に来て日本語学校に入りました。今は福岡大学の1年生です。来年 N1 を受けるそうです。大学の近くにハラルのお店があるのでよく行くそうです。Tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi bahwa ada satu orang Indonesia yaitu namanya Raihan dari Jakarta. Dia adalah mahasiswa di Universitas Fukuoka. Sekarang ada di tingkat 1. Nah, 2 tahun yang lalu datang ke Jepang, kemudian masuk ke sekolah bahasa Jepang dan setelah itu masuk ke Universitas Fukuoka. Nah, sepertinya untuk tahun depan si Raihan ini akan ikut untuk level N1 JLPT. Nah, karena ada toko halal di dekat universitas, jadi dia sering datang ke toko itu. Hai. はい、これは JLPT-N2 の参考書です。この参考書を使って勉強している人が多いです。これは文法についての参考書です。はい。Ini adalah buku referensi untuk JLPT. Buku ini sangat banyak digunakan orang pembelajar yang ingin mengikuti JLPT untuk belajar bahasa Jepang. Dan ini adalah buku untuk pembelajaran bunpo atau pola kalimat. これはさくら日本語教室のみんなで、撮った写真です。はい、Ini adalah foto anggota kelas bahasa Jepang Sakura. はい。それから、日本では4月から6月頃までコロナで学校で授業ができませんでした。その時、オンラインでの授業が増えました。私もいろいろな国の日本語の先生から頼まれて、オンラインの会話をたくさんしました。インドネシア、カザフスタン、インド、ベトナムなどです。Zoom や Google Meet を使って話しました。オンラインがつながれば、世界中の学生と話をすることができます。はい。Ya, karena di Jepang dari mulai bulan 4 sampai bulan 6, karena adanya coronavirus, maka sekolah bahasa Jepang juga ditutup, jadi tidak bisa melakukan pembelajaran. Maka dari itu, Kajuko Sensei melakukan pembelajaran secara online. Ya. Contohnya seperti ini ya, jadi Kajuko Sensei sudah melakukan pembelajaran secara online untuk beberapa negara seperti dari Indonesia, Kazakhstan, India, dan Vietnam. Untuk aplikasinya sendiri biasanya menggunakan Zoom dan Google Meet. Nah, Kajuko Sensei juga menyadari bahwa sebenarnya banyak juga orang yang bisa menggunakan bahasa Jepang di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini karena adanya percakapan online ini, jadi bisa terhubung gitu secara online dan bisa melakukan percakapan secara online dengan bahasa Jepang. Hai. はい、Zoom や Google Meet の他に Seil というオンラインアプリがあるので紹介します。Seil とは日本語で話したい人と日本人をマッチングするアプリです。日本で作られたアプリですが、今利用している人は1万人以上いるそうです。世界の106の国の人が使っているそうです。このアプリのおかげで私はたくさんの学生と話すことができました。コロナでなければ彼らには出会えなかったと思います。日本語を勉強している人は世界にたくさんいます。そのことを知って本当に驚きました。今はスマホがあれば世界中の人と話すことができます。このようなアプリを使えば日本に行けなくても
日本人と会話をすることができます。皆さんもよかったら使ってみてください。Selain untuk Zoom dan Google Meet, ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kazuko Sensei untuk mengajar bahasa Jepang secara online, yaitu Sail. Nah, aplikasi Sail sendiri adalah aplikasi yang dibuat dari Jepang. Nah, namun penggunanya sudah lebih dari 10.000 orang dan untuk lebih dari 106 negara yang menggunakan. Untuk berkat aplikasi ini sendiri, banyak juga siswa-siswa yang ingin belajar bahasa Jepang dan bisa terhubung dengan orang Jepang secara langsung. Jadi aplikasi ini mencocokkan antara pembelajar bahasa Jepang dengan orang Jepang. Kemudian aplikasi ini membuat agenda pada mereka agar dapat berbicara atau terhubung menggunakan aplikasi ini. Dengan aplikasi ini juga Kazuko Sensei menyadari bahwa sangat banyak orang yang mempelajari bahasa Jepang di seluruh dunia. Itu membuat dia juga terkaget-kaget ya. Dan hanya dengan adanya smartphone, semua orang di seluruh dunia juga dapat terhubung. Nah, jika berkenan, silahkan untuk menggunakan aplikasi ini. Hai. はい、これは、セイルで知り合った学生たちです。左は、ブラジルのジャウマさんです。サンパウロに住んでいる大学生です。コンピューターの勉強をしています。日本に来たことはありませんが、とても日本語が上手で、来年 N1 の試験を受けるそうです。右側は、ベトナムのティエンさんです。日本の神戸に住んでいます。技能実習生で食品工場で働いています。日本で生活して5年です。来年ベトナムに帰ります。ベトナムに帰ったら日本語や英語を使った仕事がしたいそうです。Ya, ini adalah siswa yang dijumpain oleh Kazuko Sensei melalui aplikasi Sail. Yang pertama ada Zauman dari Brazil. Zauman sendiri adalah mahasiswa komputer di São Paulo. Nah, dia belum pernah ke Jepang, namun sepertinya tahun depan akan mengikuti ujian bahasa Jepang untuk level N1. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Tien dari Vietnam. Nah, Tien sendiri ini tinggal di Kobe sebagai pemagang ya, bekerja di pabrik makanan dan karena sudah 5 tahun di Jepang, untuk kehidupannya sudah terbiasa, bahasa Jepangnya sudah baik. Namun setelah pulang nanti ke Vietnam, dia berencana untuk bekerja yang menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Hai. Hai. コロナを経験して私が分かったことが2つあります。すみません。はい。一つは世界中のたくさんの生徒が日本語を一生懸命勉強しているということです。それからインターネットやアプリをうまく使って自分で日本語を勉強している生徒がいるということです。もしコロナがなければ、私は今頃ジャカルタで日本に来るをすることができました。コロナの中でそれぞれの国の状況は違います。でも何とかして日本語を勉強しようとしている生徒がたくさんいました。日本語を勉強する目的は人それぞれ違います。アニメが好きな生徒もたくさんいます。日本で働きたい人や、もう日本で働いている人、これから日本の大学へ行きたい人など様々です。この生徒たちにとっては、日本へ来れなくても、
日本人と話すことができます。オンラインを使って日本人と話すことができます。たくさんの会話をして、一生懸命勉強している人がたくさんいました。はい。Ya, ini adalah hal-hal yang ditemukan saat pandemi corona. Yang pertama yaitu banyak siswa dari seluruh dunia yang belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yang disadari adalah banyak juga siswa yang mahir menggunakan aplikasi dan internet dan belajar bahasa Jepang secara otodidak. Ya, jadi karena adanya coronavirus, Kazuko Sensei yang awalnya berencana untuk ke Jakarta untuk mengajar bahasa Jepang di EPA, namun karena adanya coronavirus tidak bisa berangkat. Para pembelajar pun sudah mulai melihat sisi baiknya dari pembelajaran secara daring ini, sehingga pendapat umum selama ini bahwa peserta didik itu harus pergi ke sekolah itu mulai luntur ya. でコロナ禍によって、実はいつでもどこでも学べるんじゃないかっていうのを生徒も教師も実感し始めた。だからこれまでの元の教育に戻してしまうと、これは授業でやらなくてもいいんじゃないって思う学生も出てくるんじゃないでしょうか。Ya, karena para pengajar, baik pengajar maupun peserta didik selama corona ini sudah menyadari bahwa kita bisa belajar kapanpun, dari manapun, maka jika kita kembali ke sistem pendidikan seperti semula, kita terutama pembelajar akan berpikir, apakah semuanya ini memang harus dilakukan di sekolah? ですから、この学びのスタイルとか学びの方法を選べない学校教育っていうのは、これからどんどん魅力的ではなくなってくるんではないかなと予想されます。Sehingga dapat diprediksi bahwa pendidikan sekolah yang tidak dapat memilih gaya atau model pembelajaran sendiri itu akan lama-kelamaan akan menjadi tidak menarik. そうだからこそ学校でしかできない学びは何なのかっていうのを一人一人の教師がこれから考えていく必要があります。Karena itu setiap pengajar perlu memikirkan kembali apa atau hal apa pembelajaran seperti apa yang mau tidak mau dilakukan di sekolah. はい。で、アフターコロナのあくまでもこれは私の予想ですが、アフターコロナにおいては、この下のハイブリッド型授業とか、ハイフレックス型授業というのが、どんどん増えていくのではないかなと思っています。Kalau menurut prediksi saya, nanti setelah corona atau after corona, model pembelajaran yang akan mulai dilakukan atau makin terbiasa dilakukan adalah yang dua di bawah, yaitu hybrid dan high flex. で、このような、学びの形を作ることで何が良くなるかというと、例えばですね、日本ではいじめとかで学校に行けなくなる人や、引きこもりって聞いたことがありますか？引きこもって家から出られなくなった人とか、入院して学校に行けない人などがいます。これまでそういう人への学びの保障が難しかったんですが、ハイブリッドとかハイフレックスの授業が普通になってくると、そういう人たちの学びも保障できるようになります。Kelebihan penerapan model hybrid atau high flex itu contohnya kalau di Jepang itu kan ada anak-anak yang tidak dapat pergi ke sekolah, misalnya karena mendapat perundungan ya, bullying, atau yang hikikomori. Mungkin ada yang pernah dengar, ini anak yang mengurung diri di rumah, ya, jadi dia tidak pergi keluar rumah. Atau juga ada orang-orang yang tidak bisa sekolah karena dirawat di rumah sakit. Nah, selama ini sulit memberikan pembelajaran kepada orang-orang seperti itu. Tetapi jika pembelajaran model hybrid atau high flex ini bisa dilakukan, maka orang-orang dengan kondisi tersebut dapat didukung pembelajarannya. はい。で、まとめると、コロナの前はオンライン授業って何か特別なものだったんだけれども、オンラインじゃないと授業ができないという状況になった中で、皆さんなんとか
頑張ってオンライン授業をして、ブレンデッドラーニングができるようになってきた。メリットもデメリットも見えてきました。で、ここで元に戻ってしまうんじゃなくって、アフターコロナはですね、ぜひオンラインのいいところを活かして、そして今まで教育が保障されてなかった人も学びに参加できるようなインクルーシブな教育ができると理想なのではないかなと思います。Terakhir sebagai simpulan, jadi kalau kita lihat waktu before COVID itu, before Corona, pengajar mungkin berpikir bahwa dia belum pernah melakukan model daring, jadi merasa tidak mampu karena sepertinya sulit. Tapi with Corona, bersama Corona, dalam kondisi kurang pengalaman pun semua berusaha mencoba dan semua mulai dapat melihat kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara daring. Dan after Corona, setelah Corona, kita tidak dapat atau tidak ingin kembali ke kondisi sebelum Corona, dan sebaiknya dibuat ke arah pendidikan yang inklusif yang memanfaatkan sebesar-besarnya kelebihan model daring untuk memfasilitasi orang-orang dengan kondisi yang berkebutuhan khusus. はい。で、このアフターコロナで求められる教師の存在ですが、多様ないろんな学びのあり方をデザインして、そして学びをファシリテートできる、そんなようなことが求められているのではないかなというふうに思います。Karena keberadaan pengajar yang ditutup pada saat setelah atau after corona ini, yaitu pengajar yang dapat merancang pembelajaran yang beragam dan dapat menjadi fasilitator. はい。私のプレゼンテーションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。Sekian, terima kasih. Sugisma Sensei, Abigail Sensei, arigatou gozaimashita. Ya. Terima kasih kepada Abigail Sensei, juga Sugisma Sensei, juga begitu juga dengan Kazuko Sensei yang sudah menyampaikan presentasinya. Maaf tadi sebelumnya saya terlupa untuk membacakan CV dari Sugisma Sensei. Sugisma Sensei adalah lulusan dari Sekolah Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Ilmu Informasi Universitas Ritsumeikan, Jepang, dan juga lulusan dari Sekolah Pascasarjana Lingkungan Pendidikan dan Pembangunan Universitas Manchester. Merupakan dosen bahasa Jepang di Cina sebagai utusan dari JICA, yaitu Japan International Cooperation Agency, dan juga pernah mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sekolah menengah atas di kota Kyoto, dan sekarang merupakan pakar bahasa Jepang di Japan Foundation. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dari Patricia Arabella. Patricia Arabella, ini pertanyaan diajukan kepada Kazuko Sensei. Ya, jadi Kazuko Sensei, なんかちょっと質問があります。はい、どうぞ。なんかパトリシア・アラベラさんから、質問です。なんか日本語学校、日本語のクラスを参加した後、なんか大学に入るためにどうすればいいですか？どうやって大学に入れますか？大学は、日本語学校に来て、それから日本でその試験を受けて入ります。なので、あと、インドネシアにいるときから、その大学に申し込んで試験を受けることもできると思います。大学の学部生で入るのか、大学院生で入るのか、それによっても違うと思うので、それはそれぞれの大学にに聞いて、どういうふうにして入るのかを聞いた方がいいと思います。Ya, jadi untuk setelah tadi ya pertanyaan kan setelah gabung di kelas bahasa ya. Jadi untuk kelas bahasa sendiri ada yang di Jepang, ada juga yang di Indonesia untuk belajar bahasa Jepang. Namun jika misalnya belajar bahasa Jepang di Jepang, itu nanti langsung ada tes untuk masuk universitasnya. Namun begitu juga
jika pembelajar misalnya pembelajar dari asing dari Indonesia itu juga bisa langsung untuk ikut ujian atau mungkin bisa langsung mencari ujian pada universitas masing-masing ya, universitasnya masing-masing. Hai. Oke. はい、どうもありがとうございます。 Hai. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya jadi ada dari Ibu Yuslinda Dewi. Ibu Yuslinda Dewi. Saya no application no ついて、このアプリケーションは携帯だけなんかsorry携帯でもなんかできますか？なんかとかコンピューターもできますか？はい、スマホでも、コンピューターでもどちらでも使えますが、多分もし持っていたらパソコンで使った方がいいと思います。じゃないとこう自分で手に持ってとかなんかになるので、パソコンで使う方がもっといいと思います。Ya, jadi bisa ya untuk handphone juga bisa untuk komputer, namun untuk Kajuko Sensei sendiri mungkin lebih nyaman untuk komputer, namun ya tergantung dari pribadinya masing-masing. Mungkin kalau lebih gampang menggunakan handphone ya bisa gunakan handphone, tapi menurutnya lebih gampang untuk menggunakan komputer lebih baik. Selanjutnya ya. Ini masih dari Ibu Yuslinda Dewi lagi ya. Online no kumiawase, blended learning no, blended learning についてなんか学習実践の例を教えてくれませんか？次の授業のためになんかブレンディッドレーニングというクラスはどうですか？教え方の例ですかね。そうです。例えばですけれど、さっき私が紹介したミナトありますね。学生はそのミナトに登録して、じゃあ今日はミナトのレッスン1、ここトピック1勉強してきてくださいねと先生が指示を出します。で、学生は自分でオンラインで学んで、1週間後のズームで会話をみんなでします。ブレイクアウトルームとかですね。そうすると、もう生徒は言葉とか文法は学んできていますから、先生の説明の時間が短くなって、会話の時間が多く取ることができます。このようなやり方を結構やっている先生が最近増えていると思います。これは JF で前に行ったコースですね。Jadi ini contoh nyata di Japan Foundation untuk yang kursus Minato itu ada model seperti ini. Jadi seminggu pembelajar itu belajar sendiri dari Minato, kemudian minggu berikutnya dia akan bertemu secara online dengan para pembelajar Minato yang lain. Jadi sebelum bertemu secara online, mereka sudah mempersiapkan diri dulu, belajar sendiri dulu dari Minato. Nah, pada saat bertemu Zoom, mereka tinggal praktik percakapan, pakai breakout room atau yang lainnya. Seperti itu contoh penerapan yang blended ya. はい、ありがとうございます。Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini ada dari Rafika Andriani dari Universitas Andalas. Ingin bertanya kepada Kazuko Sensei. Hai, Rafika Andriani. Ya, silakan. 日本人と話したいなら、日本人が安心するように何を話しますか？何を話しますか？話す内容のことですか？というトピックとか。トピックですね。
セールで私が話している、話の内容はいろんなことです。はじめましてっていう自己紹介、お互いの自己紹介を最初に話します。それから、どこに住んでいますかとか、どんな、学生さんですか、働いていますかとか、それは自然に話をするので、日本人と、だんだん話すことができます。で、自分がもし話したいことがあれば、その準備をしておけば、そのことについて質問することもできますし、私はこういうことをやってるんですよっていうふうに自分から紹介してもいいと思います。何か聞きたいこととか、そういうのを準備しておく方が、話が盛り上がると思います。ラフィカさん、いいですかYa, jadi tadi jawabannya mungkin di awal dari perkenalan diri, pertanyaan tentang pekerjaan, ya seperti itu ya. Bisa juga apa yang sedang dilakukan. Nah, jadi tidak ada topik khusus, cuman ya perkenalan seperti biasa, apa yang ingin ditanyakan, atau mungkin ingin bertanya apa tentang orang Jepangnya, atau mungkin menceritakan apa yang dia atau yang kamu sedang lakukan sekarang gitu. Jadi mungkin lebih dipersiapkan gitu, apa yang ingin ditanya atau yang ingin disampaikan itu lebih baik sebelum untuk memulai percakapan. Mungkin ini tadi untuk percakapan melalui SILE ya. Ya. Apakah sudah jelas? Sudah, Sensei. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Novira Chandra. Hai, Novira Chandra Sensei. 今まで丸ごとの本を使っています。生徒を日本語を教えることですね。じゃあ、今度はハイフレックスハイブリッドの紹介を聞いて、やり方とか、トレーニングとか、先生のためにトレーニングとか、JL ファンデーションからそのトレーニングがありますかって聞きたいです。ありがとうございます。で、tips は何ですかね日本語で。はい。tips でいいと思います。コツはい。はい。ありがとうございます。ノフィラ先生、ありがとうございます。ジャパンファンデーションが教師向けに持っているコースは、その丸ごとの教科書の教え方が多いので、ハイブリッドのやり方とか、ハイフレックスのやり方っていうコースは今は持っていません。ただ、このハイフレックスもハイブリッドも何のために必要かっていうところからスタートした方がいいと思います。こういう状況があるから、こういうやり方を選ぶ。だからハイフレックスをやりたいから、先生がやりたいからやるじゃなくて、生徒のまずニーズを把握することが大切だと思います。ちょっとここまでじゃあ、阿部先生、お願いしていいですかOke, saat ini Japan Foundation belum ada training atau rencana untuk membuat training khusus tentang penerapan high flex atau hybrid ya. Tapi tadi intinya dari segi sama sensei adalah kita belajar bukan karena ya kita mau melakukan high flex atau hybrid, tetapi kita harus berangkat dari melihat dulu kebutuhan pembelajar kita. Mereka butuh yang seperti apa, baru kita mencari tahu kelebihan atau ciri khas atau karakteristik dari model-model pembelajaran yang ada. Baru kita memilih kita mau pakai apa. Jadi bukan memilih pakai apanya dulu, tetapi kita melihat dulu, mencari kebutuhannya dulu. で、このテクノロジーを使った教え方を先生たちがどう学ぶかのコツですね。私がよくやるのは2つの方法があります。1つは自分がなんかハイフレックスの授業とかハイブリッド授業を受けてみる。何でもいいと思います。趣味でもいいし、日本語でもいいので、何か自分が学習者として体験してみる。これは結構、重要かなと思います。で、もう一つは、私もよくやるんですが、日本語教師の友達と一緒に、ズームとかでつないで、
いろんなことをやってみる。で、交代で授業をしてみたりとか、やっぱりテクノロジーは使いながら覚えていくということが大きいので、ぜひ、Learning by Doing でやっていくことをお勧めします。Ya, mungkin sudah mengerti ya, tapi saya simpulkan saja. Tadi pertanyaannya tips atau strategi untuk bisa mengajar menggunakan teknologi. Tadi ada 2, yaitu yang pertama, kita mencoba dulu sendiri. Kita sebagai pembelajar, kita mencoba melakukan misalnya tadi entah high flex, hybrid, atau yang lain yang menggunakan teknologi. Yang kedua, karena pengajar, kita bisa mencoba melakukannya bersama dengan pengajar yang lain. Jadi learning by doing, kalau teknologi itu kan tidak dibaca saja, tidak dipelajari, tetapi kita bisa menguasainya ketika kita melakukannya. Kalau bisa kena biasa ya. はい、答えになっていますか、ノフィラ先生。Hai. Ya, baiklah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Rifki Kusrianto. Rifki Kusrianto. 先生、私のような、障害者が日本でを続ける機会がありますか？ありがとうございます。障害者は日本で留学できますか? Mungkin dari Kazuko Sensei. 私も、今ちょっと即答はできないんですけれども、先ほど、杉島先生も言われたように、例えばそのオンラインのコースで、例えば授業ができるということであれば、多分今家にいるところから、そういう勉強をすることもできるんじゃないかと思います。杉島先生どうでしょうか。はい、そうですね。その方法もあるし、最近の大学は障害者を積極的に受け入れている大学がとても多いです。で、障害者のための特別な試験を持っていたりしますが、日本で統一したルールっていうのがまだあまりないので、行きたい大学に問い合わせるのが一番だと思います。ただ、障害を持っているからといって入れないというような差別は日本ではしてはいけないことになっているので、何か必ず方法があると思います。Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa mengambil kelas seperti kelas online yang tadi sudah disampaikan oleh Sugishima Sensei ya. Jadi tadi Sugishima Sensei di Manchester melalui online ya. Jadi mungkin untuk Rifki Kusrianto bisa mengambil kelas online di universitas dan karena juga tidak ada peraturan khusus gitu atau larangan untuk orang yang disabilitas seperti itu. Jadi jika memang berhak atau ingin dan lulus untuk ujiannya ya tidak ada masalah. Jadi tidak ada larangan seperti itu. あと、あれですね、障害者特別枠も持っている大学があるので、ちょっと調べてみるといいと思います。Ya. Dan ada juga di universitas itu ada yang khusus gitu, universitas khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi mungkin bisa dicari di internet untuk ininya ya, informasi selanjutnya. Ya, baiklah jika tidak ada lagi pertanyaan dari peserta seminar kita pada hari ini, saya akan sedikit rangkum dari materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu Ibu Kazuko Jimmy atau Kazuko Sensei dan Sugishima Natsuko Sensei. Nah, untuk dari Kazuko Sensei, ya tadi bahwa coronavirus itu membuat kita lebih banyak belajar berhubungan dengan aplikasi, internet, gitu. Dan internet juga menghubungkan seluruh orang di dunia. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi lebih terhubung
dan bisa bertemu lewat dunia maya. Mungkin jika tidak ada pandemi ini, itu mungkin akan sulit atau tidak terjadi. Dan untuk kedepannya pengajaran bahasa Jepang harus lebih banyak belajar, maksudnya pengajar bahasa Jepang harus lebih banyak belajar atau program atau aplikasi yang dapat mengkombinasikan antara daring dan luring dan mendukung siswa untuk lebih ingin belajar, untuk bisa memotivasi siswa untuk ingin belajar dengan cara mengajarkan materi atau hal-hal yang ingin dipelajari oleh masing-masing siswa. Jadi jika siswanya ingin belajar A, maka gurunya harus menyesuaikan dengan A, seperti itu ya. Nah, untuk dari Sugishima Sensei, ya tadi Sugishima Sensei menyampaikan bahwa ada 5 cara atau 5 tipe jenis pembelajaran daring ya, ada synchron learning, asynchron learning, blended learning, hybrid learning, dan HyFlex ya. Dengan adanya coronavirus ini banyak di Indonesia juga di Jepang pendidikan atau dunia pendidikan itu mulai beralih kepada hybrid learning atau blended learning ya, terutama di Indonesia. Walaupun sebenarnya blended learning sendiri itu sudah dimulai dari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, jadi pandemi corona ini membuat dunia pendidikan maju pesat 10 tahun belakangan ini. Dibanding 10 tahun belakangan ini, dengan adanya pandemi ini, dunia pendidikan maju dalam menggunakan teknologi. Dan tadi juga sudah disampaikan ada beberapa aplikasi atau program yang bisa digunakan oleh pengajar atau pembelajar bahasa Jepang. Ya, tadi sudah disampaikan ada seperti Sail, kemudian ada Minato yang dari Java Foundation. Ini juga ya, salah satu website yang sangat bagus menurut saya karena saya juga menggunakannya, dan juga hiragana dan katakana memory hin. Ya, ini juga sangat baik, terutama untuk orang yang baru belajar hiragana, katakana, untuk belajar membaca ini sangat baik sekali menurut saya. Dan apalagi semua course ini atau aplikasi ini gratis ya. Ya. Untuk pembelajaran kedepannya juga di Indonesia pastinya akan terus melaju sesuai dengan teknologi. Jadi menurut Sugishima Sensei bahwa Indonesia dan Jepang akan terus beradaptasi dengan teknologi, dan mungkin kedepannya kita akan lebih menggunakan untuk blended atau hybrid learning seperti itu. Ya, saya kira begitu kira-kira untuk penjelasan materi pada hari ini. Ya, saya kira kita sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini. Untuk itu saya mohon kepada mungkin Bapak Pujiono untuk menutup acara kita pada hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sugishima Sensei dan Kazuko Sensei yang sudah bergabung dan sudah memberikan materi-materi yang sangat berarti, yang sangat baik untuk pembelajaran bahasa Jepang pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Bapak Ibu peserta agar melihat sebenarnya bagaimana pembelajaran bahasa Jepang di masa pandemi dan sudah pandemi. Ternyata masa pandemi ini memberikan keberkahan tersendiri bagi pembelajar bahasa Jepang karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan secara positif dengan menggunakan media-media online seperti blended learning, kemudian hybrid learning, dan satu lagi adalah tadi disampaikan HyFlex learning, sehingga ini dapat memudahkan kita untuk belajar secara daring di masa yang akan datang. Kyo wa Sugishima Sensei
および赤塚先生、今日は本当に参加していただいて本当にありがとうございました。本当に良い勉強になりました。Itu saja dari saya, Ijo des. Saya kembalikan ke Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatannya semua ditutup. Silakan Alfi. Baiklah, Bapak Ibu, semuanya para peserta seminar daring pada hari ini, acara demi acara telah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Natsuko Sugishima dan Jimmy Kazuko. Ya, Kazuko Sensei, Sugishima Sensei, hontou ni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Terima kasih juga kepada Bapak Pujiono yang masih di sini, Bapak Ibu, Bapak Dekan, dan juga Bapak Ibu dosen dari Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta daring, Bapak Ibu peserta daring, seminar daring pada hari ini. Ya, saya sebagai moderator, di sini mungkin banyak salah kata, salah ucap atau sikap saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.